Nah, pesta demokrasi saat ini Arlista tentu menjadi sebuah pesta demokrasi yang dirayakan tidak hanya kita di Tidak hanya Jakarta, di kota-kota tapi besar, dari ujung barat ke sampai timur ujung Republik ini, timur. dan kita akan menuju Papua. Arlista, sudah ada rekan Sudah ada. kami, Camar Hayenda di sana, tepatnya di Kampung Sereh. Kampung Sereh, Sentani, Jayapura, Papua. Selamat pagi. Assalamualaikum Camar. Bagaimana situasi terkini di Jayapura? Ya baik, selamat pagi Arlista, Gede, dan juga pemirsa. Salam dari ujung timur Indonesia. Saya sudah berada di Sentani, Papua, tepatnya di kawasan Hinekombe. Dan bisa dilihat di belakang saya, mungkin ini sedikit berbeda dan juga unik dibandingkan dengan posko tempat pemungutan suara di provinsi lain, dikarenakan ini terbuat dari pelepah daun dan juga pohon sagu yang diambil langsung dari Gunung Siklop. Saya masih tidak menyangka Arlista berada di tempat ini dan juga Gede, dan kami juga melihat bagaimana antusias masyarakat Papua untuk bisa menggunakan hak suaranya. Karena kalau bisa kita lihat bahwasanya di distrik Sentani ini merupakan salah satu kawasan terpadat dan juga terbanyak penduduknya, sehingga biasanya disebut sebagai tempat kemenangan. Dikarenakan ada 225 TPS yang tersebar dalam 2 daerah pemilihan. Dan untuk mengetahui sebetulnya bagaimana antusias masyarakat Papua untuk bisa memilih di tahun ini, sudah ada masyarakat asli dari Sentani dengan Bapak Yeboya, betul ya Pak? Ya betul Pak. Baik. Bapak Yeboya apa kabar? Ya Yeboya Pak. Ya Yeboya, sehat ya Pak? Ya Yeboya juga. Baik. Bapak bisa dijelaskan bagaimana persiapan kemarin nih sudah membuat TPS yang memang sebelumnya sempat ada kendala karena kehabisan untuk logistik tenda gitu Pak? Ya ini kami sekarang ini ada aturan-aturan dari pusat. Itu aturan yang kami yang kerja, anak-anak mahasiswa, ada sekolah. Kami dulu ada RT RW ini untuk ada nasional yang bantu-bantu begitu. Kami lihat ada tempat lokasi ini ada apa-apa, ada masalah, itu kami pemerintah kecil ini kami aman. Begitu ya. Jadi di TPS 19 ini secara bersama-sama bergotong royong begitu mencari solusi bagaimana supaya TPS ini terbentuk meskipun ada kendala di mana tadi sempat disebutkan bahwasanya tendanya habis begitu ya Pak ya. Oke, ini langsung dari Gunung Siklop betul Pak? ya begitu Pak. Oke, baik. Apa harapan Bapak dan juga masyarakat Papua? Ini ada lama, saya tahun 1280 saya ada di sini ya. Harapan Bapak untuk pemimpin yang selanjutnya seperti apa? Kami ada masyarakat kita itu di sini ada masalah, ada apa-apa tidak ada sama aman. Itu ya, waktu dulu pemilihan tidak ada aman, saya sekarang juga sama juga. Baik, artinya inginnya ada kedamaian begitu ya Pak ya, tidak ada kerusuhan di Papua begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Yeboya, selamat bertugas kembali dan juga selamat memilih pilihan yang terbaik ya Pak. Ya, Arlista, tadi kami juga sempat berkunjung di kota Sentani yang ini merupakan ibu kota dari ke Jayapura, dan kami melihat Kabupaten Jayapura ini juga dihuni oleh lebih dari sekitar 800.000 penduduk dan memang terbagi ke dalam 2 daerah pemilihan. Kami juga sempat berbincang bersama dengan Ondofolo atau biasa disebut dengan pimpinan kepala suku yang menyebutkan bahwasannya diharapkan pemimpin Papua ke depannya, baik untuk legislatif, ini bisa terpilih yang bisa mengedepankan kepentingan masyarakat Papua itu sendiri. Dan keunikan lain yang kami temukan adalah bagaimana proses dari distribusi kotak suara yang sudah dilaksanakan oleh petugas KPPS dan juga KPU bekerjasama dengan Polres Papua dan juga Polda Papua maksud kami, dan juga Polres Sentani yang menyebutkan bahwasanya untuk 3 hari dalam distribusi yang dilakukan, ini dilakukan dari distrik yang paling jauh hingga distrik yang paling dekat, sehingga seluruhnya masyarakat Papua, terutama yang ada di wilayah Sentani ini, bisa terakomodir dengan baik dan bisa menyuarakan suara mereka. Sementara demikian, Arlista juga Gede. Ya, Camar, jika Anda melihat situasi di sana, apakah cuaca cukup cerah begitu, Camar, karena di Jakarta ini dari pagi sudah mulai hujan ini?
Ya, baik. Gede Alista, ini pertanyaan yang cukup menarik. Saat ini bisa dilihat sangat trik sekali dan justru ini menjadi salah satu hal yang positif dan juga bermanfaat bagi masyarakat serta petugas untuk bisa mendistribusikan kotak suara dan juga keperluan logistik. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya Papua, utamanya di Sentani ini terdiri dari masyarakat pesisir dan juga masyarakat pegunungan, sehingga untuk distribusi logistik yang dilakukan selama 3 hari, dimulai dari distrik yang terjauh hingga distrik yang terdekat, yakni yang ada di Sentani, salah satunya ada di TPS 19 di Kampung Milenik yang ada di Hinekombe ini, memang dilakukan sangat efektif dikarenakan cuaca yang cukup mendukung. Adapun beberapa kendala kecil seperti terkait dengan kendala logistik yang memang sampai dengan saat ini sudah bisa diatasi oleh warga setempat dikarenakan waktu yang sangat mepet begitu mereka menyebutkan, namun mereka tetap bisa membangun TPS-TPS yang ada di distrik Sentani ini. Kemudian dapat kami sampaikan tadi pihak dari distribusi yang dilakukan dari pihak KPU untuk distribusi kotak suara ini sudah dilakukan sepenuhnya, artinya seluruhnya dari 3 hari dari tanggal 11 hingga dengan hari ini sudah dilakukan, dan kami juga melihat bahwasanya nanti akan ada perhitungan suara yang dilakukan hari ini sampai dengan maksimal besok. Namun tentunya akan melihat kepada ketersediaan dan juga kemampuan dari panitia untuk bisa mengakomodir suara yang masuk, dan juga dengan menggunakan aplikasi terintegrasi yakni aplikasi Sirekap Pemilu 2024 yang tidak hanya digunakan di ibu kota saja namun juga di Provinsi Papua ini. Gede. Cuaca di Sentani Jayapura ini cukup cerah Alista. karena para petugasnya juga mampu untuk mendistribusikan hingga ke pelosok-pelosok yang ada di Jayapura. Iya, terima Dan kasih. terima kasih banyak, Jamar. Jamar. Kami terus menantikan informasi terkini Anda dari Sentani, Sentani Jayapura ya. Jayapura.